Ya, jadi sekarang situasi pandemi COVID di mana keluasan untuk ya mobilisasi menjadi terbatas. Sekarang perlu ada kreativitas bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Maka yang harus kita lakukan adalah sekarang bagaimana pesan, message itu bisa sampai ke masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini bisa banyak yang kita lakukan. Bisa melalui WA, bisa melalui website, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram. Nah, informasi ini perlu kita kemas secara singkat tetapi menarik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, sekaligus di situ bisa ada tindak lanjutnya, misalnya informasi yang langsung ada linknya. Ada link untuk kemudian mendaftar. Tapi sekarang ada cara yang lebih efisien untuk melakukan promosi sekolah itu dengan menggunakan Facebook advertising. Itu biayanya murah dan itu bisa menyasar kepada setiap pengguna Facebook. Tinggal kita setting mau lokasi di mana, usianya berapa, minatnya apa, bisa kita sesuaikan. Nah, ini dengan cara itu kita bisa lebih menjangkau lebih luas, pesan nyampe, biaya lebih hemat, dan lebih milenial karena menggunakan teknologi. Saya kira ini saatnya kita tertantang untuk menggunakan teknologi secara lebih bijaksana, lebih arif, dan lebih maksimal. Masuk ruangan gunakan sanitizer. Sombong amat. Masalah nanti ada layout, nanti ada bagaimana kamu mau packing barang, nanti PKL-nya juga nanti jadi langsung pakai ke lapangan. Nanti kita tulis sendiri, kita klase Di rumah bingung. Ada kan nggak bayar. Kalau nanya bayar baru kamu ini. Kenapa? Uang seragam. Uang seragam. Uang 640. Tapi nanti itu kalau sudah berjalan. Jadi nggak usah pikirin seragam dulu. Yang penting kamu sekolah dulu. Kamu bayar yang pokoknya dulu ini. Kan kalau belum punya seragam nanti pakai pakaian yang lama dulu nggak apa-apa. Tuh. Ya. Ya, WA siapa yang pegang dia? Siapa yang pegang dia? Dianya BA nomor siapa? Nomor saya. Nomor siapa? Ya. Nomor siapa? Bapak? Ada chattingan dari orang sana? Ya. Calon murid ada? Ada. Mana? Kemarin menanyakan masalah sudah termasuk masyarakat dan Baik. Ditanyain gitu ya? dari sini. Terus ya, gitu kan? Begitu diklik informasi tentang sekolah SMK plus tombol daftar. Begitu klik tombol daftar masuk ke link. Kira-kira bisa dibikin nggak gitu? Bisa, Pak. Kira-kira butuh berapa minggu bikin gitu? Sehari, Pak. Nah, sehari berarti masih ada waktu kan? Sampai Mei itu momen baru masih sempat. Iya, masih sempat. Gitu. Dia cari cara yang lebih kreatif, lebih efisien, ya, lebih inovatif. Nah, kalau begitu, kira-kira nih
anak-anak kita yang sekarang, yang milenial, dia melihat ini dengan melihat di Facebook, dia akan merasa sekolahnya lebih keren yang mana? Itu maksudnya. Ini bapak tempel banyak nih, spanduk-spanduk. Ini tempel-tempel, bagi-bagi gini. Anak mendapatkan informasi begini dengan di Facebook. Anak yang sekarang milenial, dia akan merasa lebih keren yang Facebook. Mas, lebih keren nih. Lengkap. Iya kan? Iya. Itu bapak bisa tampilkan apa prestasinya. Sedang dirancang Pak. Tinggal lapak. Lapaknya kan sekarang bikin nanti malam ya. Belum tahu masih ragu-ragu. Kalau bapak memanfaatkan momentum PBDB itu sekarang kan begini, sebenarnya sih bikin websitenya kalau udah biasa kan, udah tahu kan gimana, kontennya sudah ada. Bapak untuk daftar domain kira-kira butuh berapa hari? Ya, Hari ini bapak klik, terima emailnya, transfer, selesai. Domain fasilitas bukan, karena aksesnya bukan ke sini, tapi aksesnya ke hosting, ya. Nah, BB-nya itu ada di sini atau di mana? Ada di hosting, bukan di sini. Jadi bapak nggak punya internet juga sebenarnya bisa. Yang penting hostingnya, dia pasti nyediain internet. Gitu. Jadi bisa manfaatin kesempatan ini buat itu memaksimalkan. IT lah. Yang mengadakan orang jadi IT itu ada. Ya, oke. Oke, saya kira gitu. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi butuh berapa minggu? Sehari Pak. Luar biasa. Jawabannya gitu kan? Ini tinggal pertanyaannya besok ada atau belum nih? Kalau ditanya tentang berapa siapnya, 1 hari siap Pak. Iya. Artinya sebenarnya memungkinkan. Iya. Tinggal kita serius kerjanya. Betul. Ya? Oke Pak. Bapak backgroundnya apa? Saya background saya di IT-nya Pak. Nah, berarti paham banget kan? Obrolan kita nyambung gitu Nyambung, kan? Pak, nyambung. Artinya bukan sesuatu yang rumit. Bukan. Hal yang biasa. Hal biasa. Iya. Dan itu bisa. Betul. Bapak bilang klik langsung jadi. Jadi. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Iya Pak. Selamat bertugas ya. Sama-sama Pak. Ya. Ya, Pak. Bapak. Jadi orang tua masuk sini ya? Iya. Oke, sebelum masuk nunggunya di mana? Aku biasa dari sini kasih antrian. Ini ya. Kita di sana ya. Ini tandanya maksudnya nggak boleh dibikin ya? Iya, baik. Jadi kan kita siapkan petugas untuk ini Pak, nomor. Pemanggil nomor antrian Pak. Kalau benar kamu? Begitu berarti yang di sini kan spanduknya juga dikasih tanda ya? Ya. Tanda nih. Iya. Jadi mungkin supaya ini apa namanya? Dilarang duduk. Ya. Dilarang duduk. Karena kan begini ada yang paham. Ada dibikin aja, tapi ada dilarang duduk. Di situ juga mungkin di situ bisa nih. Ini duduk, ini dilarang. Ini duduk. Ya, itu panjang. Oke. Oh ya, nggak apa-apa, anak-anak. Ya. 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 Oke. Terus gimana lagi? Instrumennya udah diisi. Udah. Kita lihat. Bang ambil dulu. Ambil dulu. Ayo Bu. Oh ya. Aja, saya lihat gambarannya. Ini ruang apa aja?
Ini kaprok sebelah kanan Pak. Jadi sebelah kanan kaprok semua, yang di pojok sana itu ruang wakil. Iya, sesuai dengan badannya tuh Pak, wakil gede. Iya pas, badan gede meja harus besar. Iya. Kadang-kadang kalau meja gede masih kurang. Termogannya ada berapa? Termogan sementara baru 1 SMK, setiap unit ada satu-satu. Jadi di ring satu, kita satu. Oke. Terus yang di sini yang jaga dari siapa? Menjaga? Tadi dari tata usaha. Tata usaha ya? Iya. Nanti yang berjalan ada dari piket staff, piket guru, sama piket tata usaha. Kan sebenarnya begini, yang kita cek ini kan begini, kalau situasi nanti normal itu kan dimungkinkan belajar anak-anak, tapi kan kita tidak menunggu itu, bakal banyak tamu nih, Ya, betul. PBDB, terus ya mungkin keperluan lain, orang tua kan akan pada datang. Nah sekarang kita kan semakin paham mengenai COVID ini, Ya. bahwa penularan itu ternyata kan tidak melalui, artinya ya tidak secara masif melalui udara, tidak secara masif melalui kontak, ya kan? Betul melalui kontak, tetapi akan menjadi infeksi ketika masuk ke tubuh melalui hidung, mulut, mata. Nah, selama itu enggak kan sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Ya. Selama mau cuci tangan, mau itu. Iya. Artinya antisipasinya Antisipasi itu kan? dihilangkannya bisa langsung, tapi kalau sudah melalui napas, Ya. masuk mata susah. Ribet urusannya. Nah, makanya yang harus kita cegah adalah ketika sudah masuk, ini kan bahkan berkumpul nih. Iya. Maka salah satu yang harus kita cegah adalah sebelum masuk ke sini, itu memang harus kita stop dulu nih, Ya. cuci tangan itu. Iya. Supaya nggak kemudian, karena kalau megang ini sebenarnya di benda itu nggak ada masalah, tapi ketika dipegang yang lain, pegang ini nggak ada masalah, tapi ketika kemudian ke mata, ke muka, gitu kan, ini menjadi masalah. Makanya sekarang dinas itu kan menekankan supaya pencegahannya di depan. Ya bisa masuk. Tembak Joy. Pak, tembak sekalian Pak. Tembak Pak. Tembak dulu Kak. 36,7. 36,5. Wah. Ntar jutaan jangan diangkat telepon. Ya. Panas ini Pak. Ya, 36,6. Oke. Ya. Tangan. Ke bawah sih Pak. Ada Ke bawah ya. Bapak. Parkir di mana Pak? 36,5. Nah itu pencegahannya di depan. Nah sekolah-sekolah memang sudah punya wastafel, sudah punya tempat cuci tangan yang biasa dilakukan. Nah yang sekarang itu yang perlu dilakukan adalah sebelum masuk ke lingkungan sekolah, ke dalam sekolah, itu dicegah dulu nih. Iya. Keperluannya apa? Saya mau datang SMK Pak. Pak di Makaroni arahnya ke sana ya Pak ya. Tolong sekitarannya. Motor Pak jadi sebelah sana ya. Silakan kantor sana. Oke Pak. Itu maksudnya. Nah, Itu masuk ruangan. Nah,
dan hand sanitizer. 250.000 minimal, sampai 500 ibu udah terdaftar. Iya, dan nanti sisanya itu dikurangi dari yang di sini. Ibu tinggal di sekretaris atau di AP. Untuk pemasaran nanti ada layout, nanti ada bagaimana kamu mau packing barang, nanti PKL juga nanti. Jadi langsung pakai ke lapangan. Nanti kita punya sendiri, kita kelas Di rumah bingung. Kan nggak bayar. Kalau nanya bayar baru kamu ini. Kenapa? Uang seragam. Uang seragam. Uang 640. Tapi nanti itu kalau sudah berjalan. Jadi nggak usah pikirin seragam dulu. Yang penting kamu sekolah dulu. Kamu bayar yang pokoknya dulu ini. Kan kalau belum punya seragam nanti pakai pakaian yang lama dulu nggak apa-apa. Tuh. Dan kita pun sudah antisipasi kalau nanti misalnya tahun ajaran baru sudah boleh tatap muka misalnya kan asumsinya kan 50%. Itu juga kita sudah siapkan protokolnya termasuk setiap kali pulang sekolah itu kelas langsung disemprot semua. Itu. Jadi besoknya sudah steril gitu. Nah, itu untuk sementara seperti itu. Nanti detailnya ya kita akan laporkan. Iya. Saran saya sih gini, ini kan yang menjadi masalah tuh gini. Ya. Di sekolah itu kan tempat berkumpulnya orang, Ya. mulai dari guru, karyawan, siswa, orang tua. Maka, nah sekarang di sekolah itu menjadi sangat resisten kalau yang masuk itu anak-anak, siswa. Maka walaupun situasinya itu sudah zona hijau, selama belum hijau secara keseluruhan, itu memang belum akan diizinkan anak-anak itu tuh datang ke sekolah. Ya. Nah, kenapa? Karena ini memang jadi rawan banget untuk di sekolah. Tetapi kalau orang dewasa itu kan memungkinkan, karena orang dewasa akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi, agar dia akan bisa menjaga. Nah, kalau terjadi sesuatu kasus yang kemudian kok di sekolah itu ada indikasi positif, ini yang berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena kalau terjadi ada satu kondisi positif yang dikarenakan di sekolah itu, ini maka satu pasti akan menarik perhatian gugus tugas. Kedua pasti ditutup untuk rentang waktu tertentu. Ketiga yang kita nggak bisa bendung pasti viral, gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah semaksimal mungkin mencegah supaya jangan sampai masuk ke dalam lingkungan sekolah. Ini yang harus kita lakukan. Karena kalau sudah viral kan susah kita mencegahnya, memberhentikannya itu susah kalau terjadi, ya. Maka sebaiknya ini koordinasi dengan yayasan supaya mengetatkan di depan. Ini jadi kita memberikan masukan itu dalam rangka supaya antisipasi. Jangan sampai sesuatu terjadi baru kita ngeh. Oh, jadi makanya di depan ini diketatin betul. Ya, sekarang yayasan itu berikan masukan. Jadi jangan sampai nanti kita lengah terjadi sesuatu yang kemudian efeknya panjang. Gitu. Kita bukan menakut-nakuti, tapi kita harus berpikir antisipatif. Saran saya sih di situ gang yang masuk itu kan lebih mudah dikontrol tuh. Ya, satpam ya seperti ya. Ya, di sini yang sana kan pintu masuk, ini kan pintu keluar. Ya. Tapi masuk ke sini kan lewat sini. Iya, iya. Saya lihat tadi itu ada pipa air tuh. Ada pipa air, ada keran tuh. Ya. Nah, kemudian keran itu kan di bawahnya ada saluran tuh. Iya. Nah, itu kalau dimaksimalkan bisa bikin keran di situ, terutama untuk orang yang mau masuk ke sini. Kalau bawa motor mungkin nanti lolos di sini. Tapi untuk yang jalan di stop di sana itu. Nah, di situ kan ada keran tadi itu. Ada keran, ada saluran air di bawahnya, itu bisa dibuat tuh. Sehingga akan lebih maksimal nyetop di depan. Gitu. Sebelum dia masuk ke Ke lokasi area. ya.
gini, jadi kita enak kan nanti ada catatan hasil monitoringnya, sarannya seperti itu, nanti kita ajukan ke yayasan. Jadi nanti kita kolaborasi kalau untuk lingkungan kita, nanti kita masuk SMK itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau itu sudah di luar situ kan nanti rame-rame karena ada unit SD, unit SMP, harusnya memang menjadi tanggung jawab yayasan. Jadi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kan kita ada catatan, nanti kita usulkan ke sana. Ini untuk sarannya dari Pak Pengawas hasil monitoring untuk wilayah yang masuk ke zonanya yayasan menjadi tanggung jawab yayasan, sarannya harus ada ini. Ini kan begini, ini kan ya dibilang ada memang kita nggak ngelihat barangnya, tapi dibilang nggak ada emang faktanya banyak yang terpapar kan. Begitu sudah terpapar kan sulit kan. Nah, oleh karena itu yang paling kerja keras kita adalah lebih baik mencegah kan. Nah, pencegahan yang paling efektif itu adalah cuci tangan. Cuci tangan ini kalau bisa sebelum masuk, ya. Iya, cuci tangan dulu. Gitu. Karena begitu sudah begini kan kita nggak tahu nih dari luar. Di sini megang nih. Begitu ini pegang yang lain, terbawa. Ya, yang menjadi masalah itu kan si anak mungkin nggak apa-apa, tapi ketika terbawa kemudian sampai ke rumah atau ketemu guru berinteraksi itu kan menjadi pemicu. Ya, saya kira itu. Terus hand sanitizer tadi sudah mulai ada ya di itu sudah dipasang, tinggal dibikin yang lebih permanen. Tadi saran saya sih cari semprotannya jangan yang lurus. Cari yang begini. Kalau enggak dia dibikin begini. Karena begitu lurus nyemprotnya ke sana nih. Iya. Gitu. Kan lurus tuh nyemprotnya jauh tuh. Jadi misalnya ke bawah gitu. Ya. Nah, tetapi kalau ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Pemerintah juga belum bisa memastikan sampai kapan. Oke, kita katakan prediksi sampai dengan 6 bulan ke depan. Kan lama nih. Nah, hand sanitizer dengan sabun mana lebih murah? Sabun, Pak. Sabun. Iya. Hand sanitizer artinya kalau mau ini kan sekarang harganya sudah turun lah. Ya hampir sama sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya hand sanitizer sampai 1 liter, kalau cuci tangan nggak sampai 1 liter. Ya, jadi artinya ini juga maka yang akan lebih efektif dan efisien kalau memanfaatkan cuci tangan. Tapi hand sanitizer ini juga perlu untuk tempat-tempat yang kita tidak cuci tangan. Misalnya lagi habis pegang apa, ragu, ya udah pakai sanitizer. Cuman kan diusahakan efisien mungkin kan, karena jangka panjang nih. Nah, maka saran saya tadi beberapa, satu masalah pompanya tadi, kedua ukurannya, kemudian ketiga ditempatkan yang lebih permanen. Cenderung nanti kalau banyak orang nanti terus dibawa hilang lagi ya. Oke, saya kira itu.